sunnah Imam ahli sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, kitab ini dengan riwayat Abdus bin Malik al-Attar dan disyarah oleh Syekh Walid bin Muhammad Nabi bin Said An-Nasr. Beliau salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah yang sekarang masih hidup dan mengajar dan berdakwah kepada dakwah salafiyah di Al-Bahrain. Nah, sekarang beliau tinggal di Bahrain. Sebelum itu, karena memang kitabnya masih belum ada yang membawa, nah, karena belum ada yang membawanya, maka kita akan pada pertemuan kali ini akan membahas tentang Tarjamatul Imam Ahmad bin Hanbal, tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, agar lebih dekat, agar kita lebih dekat kepada beliau, agar kita lebih mengenal siapa sebenarnya Imam Ahmad, bagaimana para ulama memuji Imam Ahmad rahimahullah dan lain sebagainya. Saya nukilkan dari tahqiqnya Sabri bin Salama Syahin terhadap kitab yang juga dikarang oleh Imam Ahmad, yaitu Ar-Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Ini ada juga kitabnya Imam Ahmad yang ditahqiq oleh Sabri bin Salama Syahin. Sebelum beliau mentahqiq kitab ini, beliau menulis tentang biografi singkat Imam Ahmad rahimahullah. Kita mulai saja membaca Tarjamatul Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pertama adalah tentang nama beliau yang lengkap. Beliau adalah Huwal Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal bin Asad. Nama orang tua beliau atau nama ayah beliau adalah Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, kalau dikatakan Ahmad bin Hanbal bukan berarti Hanbal itu ayahnya Imam Ahmad, dan ini banyak dalam bahasa atau dalam penggunaan silsilah para ulama. Terkadang tidak langsung kepada ayahnya, tapi kepada apa? Kakeknya. Jadi Imam Ahmad yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal, padahal orang tuanya adalah apa? Muhammad. Ya, diloncati. Ini sering digunakan oleh para ulama. Huwal Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ibn Hilal ibn Asad. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Ya, setiap para ulama, para salaf, mereka memiliki kunyah yang hal ini merupakan sunnah Nabi SAW. Imamul Muhaddithin, beliau adalah seorang imam ahli hadis. An-Nasiruddin, beliau anis sunnah, waktu musibah, yaitu ketika beliau kan bahwasanya Quran itu makhluk, tapi beliau tidak mau mengatakannya. Beliau tetap tegak di atas sunnah. Beliau tegar untuk mengatakan Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Quran adalah kalamullah yang merupakan sifat Allah dan bukan makhluk, sehingga beliau disiksa sampai 3 khalifah setelah Ma'mun, kemudian anaknya, dan yang terakhir adalah Al-Wasit. Kemudian beliau dibebaskan. Marwazil asal, qadimat ummuhu Baghdad wa hiya hamilun. Ibu beliau, ibu Imam Ahmad, datang ke kota Baghdad dalam keadaan hamil, mengandung beliau. Fawaladathu, lalu Imam Ahmad pun dilahirkan di kota Baghdad. Wa nasya biha, Imam Ahmad tumbuh besar di Baghdad. Wa talabal ilma, dan sekaligus menuntut ilmu pada waktu kecilnya di kota Baghdad. Wa samil hadis min syuyukhiha, dan beliau menimba ilmu, mendengarkan hadis dari ulama di kota Baghdad. Summa rahila ila Kufah, lalu pergi ke kota Kufah. Summa al-Basra wa Makkah wal Madinah wal Yaman wal Syam wal Jazirah. Ini diantara tempat-tempat beliau menuntut
ilmu, menuntut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama di Baghdad, Kufah, Basra, Makkah, Al-Madinah, Yaman, Wasyam wal Jazirah. Inilah da'bus salaf, kebiasaan para salafus saleh, tidak mencukupkan belajar di satu tempat. Mereka berkelana mencari ilmu di mana saja terdapat ulama ahli sunnah di sana. Fakadaba an ulama dzalikal asr, beliau pun menimba ilmu dari ulama pada zaman itu. Tufiya abuhu Muhammad bin Hanbal wa lahu 30 sana fawaliyathu ummuhu. Ayah beliau meninggal yang bernama Muhammad bin Hanbal pada waktu Muhammad bin Hanbal ini berusia 30 tahun. Lalu beliau pun diasuh oleh ummuhnya, oleh ibunya. Hal ini yang kita sebutkan tadi dicantumkan dalam kitab Tarikhul Baghdad jilid yang 4 halaman 412. Di sini memang penulis menukil saja dari ucapan-ucapan para ulama tentang biografi Imam Ahmad. Kemudian wulida fi Rabiul Awal sana 64 wa mi'ah. Imam Ahmad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Qala Abu Bakar Al-Marwazi, qala li Abu Abdullah, kuntu wa ana ghalimun akhtalifu ila al-kuttab, thumma akhtalifu ila al-diwan, wa ana ibnu 14 sana. Kata seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Marwazi, dia mengatakan, berkata kepadaku Imam Ahmad, kuntu wa ana ghalim, ketika aku masih kecil aku belajar di Al-Kuttab. Al-Kuttab itu istilah pada zaman dahulu bagi pengajar-pengajar Al-Quran. Suma akhtalifu ila diwan, kemudian aku pun belajar kepada para ulama. Wa ana ibnu 14 sana, pada waktu itu aku masih berusia 14 tahun. Ya, umur berapa tahun mereka sudah aktif belajar Al-Quran dengan segala macam isi Al-Quran. Di dalam Syiar Alamin Nubala dijelaskan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah belajar hadis pada waktu usianya 15 tahun. Pada waktu meninggalnya Imam Malik dan Hamad bin Zaid yang merupakan ulama yang terkenal pada zaman itu. Imam Malik meninggal, diteruskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam mengajarkan hadis atau dalam belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini disebutkan wa talabtul hadis wa ana ibnu 17 sana. Di dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya Imam Ahmad belajar hadis pada waktu beliau masih berusia 16 tahun. Ya, demikianlah para ulama dahulu, mereka sejak dini sudah belajar agama, sudah sangat aktif sekali dalam menimba ilmu dari ulama yang ada, sehingga mereka tumbuh berkembang menjadi ulama rabbaniyin yang betul-betul ulama, bukan seperti yang atau yang kita dengar di negeri kita ini. Ya, mereka dikatakan ulama, ya, walaupun sebetulnya ilmunya masih di tingkat TPA. Cuma mengajar, ngaji, iqra sebagainya sudah dikatakan alim ulama. Sering kita dengar di media massa berkumpul alim ulama, 1000 alim ulama di Surabaya. Meskipun ada yang ngerokok, ada yang tidak ada jenggotnya sebagainya dikatakan ulama. Itu bukan ulama. Ya, tidak ada ulama di Indonesia. Sebagaimana yang cerita Imam Ahmad seperti ini. Mulai kecil sudah belajar hadis, belajar Al-Quran, dan tumbuh kembang menjadi ulama yang sebenarnya. Amma ilmuhu wa imamatu fid din, adapun ilmunya beliau dan kepemimpinan beliau di dalam agama ini dan sekaligus pujian para ulama, maka kita dengarkan dengan sama ucapan-ucapan para ulama yang lain tentang Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad itu sebenarnya menurut pandangan para ulama yang lain.
Faqad qala anhu Ibrahim Al-Harbi, seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Harbi mengatakan, ra'aitu Aba Abdillah ka'anna Allah jama'a lahu ilmal awwalina wal akhirin min kulli sinfin. Aku melihat bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah seolah-olah Allah mengumpulkan ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu-ilmu orang yang terakhir pada diri Imam Ahmad bin Hanbal dalam segala bidangnya. Artinya Imam Ahmad telah menguasai dengan sebenarnya ilmu-ilmu yang ada. Disebutkan dalam Syiar Alam. Maka akan ditulis dalam sejarah bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Tapi karena ketegaran beliau, maka manusia tahu bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian kultu Al-Qail huwa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Ahmad. Dia mengatakan atau bertanya, tadumu Ahmad bin Muhammad ila ahli tabi'in. Pernah seorang salah ditanya, apakah Imam Ahmad termasuk tabi'in? Dia mengatakan, ila kibari tabi'in. Bahkan Imam Ahmad termasuk pembesarnya tabi'in. Kemudian Imam Al-Qutaibah juga mengatakan Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Rahawai imamud dunya, bahwasanya Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai adalah kedua imam di dunia ini. Wa qala al-Maimuni sami'tu Ali bin Madini yaqul ma qama ahadun bi amri al-Islam ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qama Ahmad bin Hanbal. Ulama yang lain yang bernama Ali bin Madini, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang menegakkan Islam setelah Rasulullah SAW melainkan Imam Ahmad rahimahullah. Jadi tidak ada yang lebih berjasa terhadap Islam setelah Rasulullah SAW selain Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa demikian? Qala qultu lahu ya Abul Hasan wal Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang bertanya kepada Ali bin Madini, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Dia mengatakan wal Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ahmad lebih menegakkan Islam daripada Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Inna Abu Bakar Siddiq kana lahu a'wanun wa ashab. Pada waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang membayar zakat, beliau memiliki apa? Teman-teman dan para sahabat yang menopang perjuangan Abu Bakar Siddiq. Tapi perlu kita ketahui bersama dan sudah kita pelajari bahwasanya adapun keutamaan para sahabat tidak ada yang menyamai. Mereka adalah Abdul Sahabat dan Abdul Nasi ba'da Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun dalam masa ini bahwasanya perjuangan Abu Bakar ada yang menolong, ada yang menopang. Tapi perjuangan Imam Ahmad tidak ada yang menopang. Dari sisi ini Imam Ahmad lebih berjuang daripada Abu Bakar Siddiq, meski Abu Bakar Siddiq tidak ada yang menyamai dalam keutamaan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di sini Imam Ahmad lebih afdal daripada Abu Bakar Siddiq lah, tapi dalam segi ini saja Imam Ahmad lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, kharajtu min Baghdad wa ma khalaqtu biha ahadan atqa wala awra wala afqah wala a'lam min Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i mengatakan, aku meninggalkan kota Baghdad dan tidak pernah aku lihat seorang pun yang lebih bertakwa, yang lebih wara, yang lebih paham terhadap agama dan lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini juga membantah ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Imam Ahmad itu ahli hadis, tapi dia bukan ahli fikih. Sebagaimana ucapan ini dikatakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani itu ahli hadis, tapi bukan orang yang faqih. Ini adalah ucapan yang batil. Bagaimana orang itu tahu fikih? Dia tahu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diucapkan Imam Syafi'i, bantahan bagi mereka. Imam Ahmad adalah al-hadis dan beliau juga al-afqahu an-nas, orang yang paling faqih dalam agama. Wa qala Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah, Imam Ad-Darimi mengatakan, ma ra'aitu aswad ar-ra'si ahfadha li hadithi Rasulullah SAW wa la a'lam bi fiqhihi wa ma'anihi min Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal.
Sa'id Ad-Darimi mengatakan, tidak pernah aku melihat manusia yang lebih hafal terhadap hadis Rasul SAW dan lebih paham tentang fikihnya, tentang pemahaman hadis tersebut, dan lebih paham tentang makna hadis tersebut dari Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sekali lagi, Imam Ahmad seorang muhaddis al-hadis, dan beliau juga termasuk orang yang paling paham tentang fiqh, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ali bin Madini an Ahmad bin Hanbal huwa afdalu indi min Sa'id bin Jubair fi zamanihi. Ali bin Madini mengatakan dia lebih afdal menurutku daripada Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in pada zamannya. Ya anna Sa'id kana lahu nudara. Adapun Sa'id bin Jubair seorang tabi'in, dia atau ada yang menandinginya atau ada yang semisal dengan Sa'id bin Jubair. Adapun Imam Ahmad wa annaha ada laisa lahu nadhir. Adapun Imam Ahmad tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Wa qala inna Allah ayyada hadha ad-din bi rajulaini la thalitha lahumā, Abu Bakar As-Siddiq yaum ar-riddah wa Ahmad bin Hanbal yaum al-mihnah. Ali bin Madini mengatakan, sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan dua orang, tidak ada yang ketiganya. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq pada waktu memerangi orang-orang yang murtad, dan Imam Ahmad yang tegar di waktu fitnah khalqil Quran. Bisa dilihat dalam Manaqib Imam Ahmad halaman 148. Kemudian waqala Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam intahal ilmu ila arba'atin, Ahmad bin Hanbal wa Ali bin Madini wa Yahya bin Ma'in wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, kan Ahmad afqahahum. Kata seorang ulama yang bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam yang memiliki satu kitab yang berharga yang berjudul Kitabul Iman tentang masalah akidah, yang mengatakan intahal ilmu ila arba', ilmu itu puncaknya ada pada 4 orang, yaitu Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, dan Yahya bin Ma'in, dan Abi Bakar bin Abi Syaibah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam bahwasanya puncaknya ilmu itu ada pada 4 orang, Imam Ahmad, Ali bin Al-Madini, wa Yahya bin Ma'in, wa Abu Bakar bin Abi Syaibah. Semuanya adalah ulama al-hadis. Dan dia mengatakan kana Ahmadu afqahahum, tapi Imam Ahmad yang lebih pandai dibandingkan mereka semuanya. Wa qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal fa'lam annahu sahibu sunnah wa jamaah. Qutaibah bin Sa'id ini adalah seorang ulama hadis. Kalau kita lihat Sunan Abi Dawud, kita sering mungkin mendengar atau membaca rawi yang bernama Qutaibah bin Sa'id yang mengatakan idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal fa'lam annahu sahibu sunnah wa jamaah. Apabila engkau melihat seorang yang cinta kepada Imam Ahmad, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah atau dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula yang kita katakan sekarang ini, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Syekh Al-Albani rahimahullah fa'lam annahu sahibu sunnah wa jamaah. Karena Syekh Al-Albani tidak jauh beda dengan Imam Ahmad dalam membela sunnah, dalam menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti kita harus taklid, harus ta'assub, enggak. Tapi ini adalah apa? Rasa cinta kita kepada sunnah Nabi SAW. Karena kalau kita sudah membenci al-hadis, kalau kita sudah membenci ulama hadis, maka berarti kita juga membenci apa yang dibawa oleh ulama hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah yang pernah kita nukilkan dulu dari ucapan Abu Zur Ar-Razi, bahwasanya barang siapa yang yat'an fi ashabi sallallahu fa'lam annahu zindiq. Jika kalian melihat ada seorang yang mencela sahabat Nabi SAW, maka ketahuilah dia itu adalah zindiq. Kenapa? Karena para sahabat itulah yang membawa hadis-hadis sampai kepada kita. Barang siapa yang mencela sahabat, berarti mencela apa yang dibawanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah
orang-orang orientalis, dan antek-antek mereka gencar untuk mencela para sahabat. Di antara tujuannya agar kita tidak menerima hadis yang diterima oleh sahabat tersebut. Di antaranya yang mereka gencar untuk mencelanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kalau dicela, maka ribu-ribu hadis yang harus kita tolak. Makanya orang yang mencela sahabat atau ashabul hadis, maka mereka juga mencela hadis yang dibawa oleh mereka. Maka berhati-hatilah. Kemudian ucapan Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari yang akidahnya banyak disalahgunakan oleh orang zaman sekarang. Beliau dahulu memang menyimpang dalam masalah asma sifat, ya, menyetuskan sifat Allah 7 atau 20 dan lain sebagainya. Tapi beliau sudah bertobat, tapi tobatnya beliau ini tidak diterima oleh pengikutnya, sehingga pengikutnya mengikut dalam penyimpangan masalah akidah. Abul Hasan Asy'ari mengatakan, qauluna alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati biha nadinu atamassuka bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ruya an sahabati wat tabi'in wa a'immatil hadis. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah, ucapan kita dan ajaran yang kita berpegang teguh dengannya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, tabi'in, dan para imam hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, kami memegang ketiga hal tersebut, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Wa bima kana 'alaihi Imam Ahmad ibn Hanbal naddarallahu wajhahu qailun, dan kita mengucapkan dengan apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Waliman khalafa qawlahu mukhalifun, dan kita akan menyelisih ucapan orang-orang yang menyelisih Imam Ahmad. Li'annahu imamul fadil, karena Imam Ahmad adalah seorang imam yang fadil, yang mulia. War-ra'isul kamil, pemimpin yang sempurna. Alladzi abana Allah bihi al-haqqa inda dhuhurid dhalal, yang mana Allah dengan Imam Ahmad tersebut menampakkan kebenaran ketika munculnya kesesatan. Wa awdaha bihil minhaj, dan dengannya lah Allah Subhanahu wa taala menampakkan minhaj, jalan yang lurus ini. Wa qama bi bid'al mubtadi'in, dan dengannya lah atau dengan Imam Ahmad inilah Allah memberantas bid'ahnya orang-orang mubtadi', wa zaghaz zaighin, dan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, wa syakasyakin, dan Allah membumi hanguskan keraguan-raguan orang-orang yang ragu, itu dengan perjuangan Imam Ahmad rahimahullah. Rahmatullahi alaihi min imamin maqdamin wa kabirin mufhimin. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad rahimahullah. Sebenarnya banyak sekali pujian-pujian para ulama terhadap Imam Ahmad rahimahullah. Ada yang terlewat masalah ciri badan Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala jilid yang ke-11 halaman 184 tentang ciri-ciri badan atau postur Imam Ahmad rahimahullah. Dinukilkan dari Muhammad bin Abbas An-Nahwi, dia mengatakan ra'aitu Ahmad bin Hanbal hasnal wajhi, kata bahwasanya aku melihat, kata Muhammad bin Abbas An-Nahwi, aku melihat Imam Ahmad sangat tampan wajahnya, raba'atan, posturnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Yakhdabu bil hanna'i khidaban laysa bil qani, beliau memakai celupan atau kalau istilah sekarang semiran ataupun celupan istilahnya. Bil hanna, dengan apa? Inai atau pacar, tapi tidak terlalu mencolok, kata Muhammad bin Abbas. Fi lihyati sya'ratun sud, ya, jenggotnya hitam. Ini adalah ulama berjenggot. Kalau bukan berjenggot, kalau nggak tumbuh tidak masalah, tapi kalau yang cukur itu bukan ulama, ya, seperti yang ada sekarang ini di negeri kita. Wa ra'aitu thiyabahu ghiladun bidhan,
dan aku melihat pakaiannya putih bersih. Kalau kita putih nggak pernah dicuci. Wa ra'aituhu mu'tamman wa alaihi izar. Beliau memakai imamah sorban wa alaihi izar, dan juga beliau memakai sarung atau izar. Itu tentang postur Imam Ahmad atau ciri-ciri badan Imam Ahmad tidak terlalu tawil walau qasir, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam Syiar A'lam Nubala jilid 11 halaman 184. Azan. Jangan lagi. Baik. Kemudian amma mu'allafatuhu. Adapun karangan-karangan Imam Ahmad fahiya katsiratun. Banyak sekali karangan-karangan atau buah ilmiah Imam Ahmad. Ashharuha al-Musnad, yang paling terkenal adalah al-Musnad. Musnad Imam Ahmad, kumpulan hadis. Bagaimana Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim punya Sahih Muslim, Imam Abu Dawud punya Sunan Abi Dawud, Imam Ahmad juga punya Musnad Imam Ahmad. Wa yastamil ala ma yuqaribu 40,000 hadis. Di dalam kitab Sunan atau dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu tercantum 40.000 hadis. Kurang lebih 40.000 hadis. Wa kitabuz Zuhud, beliau memiliki kitab yang bernama Az-Zuhud. Wa Fadail Sahabah, dan juga memiliki kitab yang berkenaan dengan keutamaan-keutamaan para sahabat. Wal Ilal wa Ma'rifatur Rijal, dan punya kitab tentang masalah hadis, ilalul hadis dan masalah rawi-rawi hadis. Wal Wara, punya kitab yang bernama Al-Wara, dan juga punya kitab Ar-Rad al-Jahmiyah, dan ini kitabnya. Ini ada kitab Imam Ahmad juga. Wa Sunnah, beliau juga punya kitab namanya As-Sunnah. Wa Shalah, dan juga punya kitab namanya As-Shalah. Wa Kutubul Masail diriwayat Ibnu Abdullah, dan punya kitab-kitab yang lain yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Imam Ahmad, dan juga anaknya Saleh bin Imam Ahmad. Wa Abu Dawud As-Sijistani, dan Abu Dawud As-Sijistani merupakan murid daripada Imam Ahmad, punya kitab-kitab Imam Ahmad rahimahullah, dan lain terusnya. Wa ghairu dzalika katsir, qarabat al-khamsina kitaban aw tazid. Kurang lebih kitabnya Imam Ahmad atau karangannya Imam Ahmad itu 50 atau lebih. Ya, kurang lebih karangannya Imam Ahmad itu ada 50. Amma syuyukhuhu, adapun guru-guru Imam Ahmad alladzi rawa anhu fil musnad mi'atani wa samanuna wa nayyid. Gurunya Imam Ahmad yang dicantumkan oleh beliau dalam kitabnya Musnad kurang lebih ada 280 lebih. Itulah ulama. Berguru bukan satu atau dua, tapi lewat 280 lebih. Ini ulama. Kalau yang belajar cuma satu orang kemudian sudah belaga ulama, maka ini adalah apa? Nah, jangan diterima. Nah, jangan diterima, boleh-boleh saja selama di ahli sunnah, tapi jangan ditempatkan pada kedudukan para ulama. Ya, sekarang ini ada kejauhan seperti itu. Baru dari Pakistan atau dari Madinah dianggap sebagai ulama. Fatwanya melebihi ulama-ulama yang ada. Berfatwa sistem kelas itu bid'ah, maka diterima. Padahal ulama-ulama yang ada, ulama yang kibar mengajar di kelas, belajar di kelas. Ya, ini adalah salah menempatkan kedudukan. Seorang talibul ilmi tempatkan pada kedudukannya, seorang ulama dudukkan pada tempatnya. Jangan berlebih-lebihan sehingga muncul ta'assub fanatik ataupun muncul taklid buta pada orang yang digandrungi atau orang yang diberikan depannya. Ini Imam Ahmad, gurunya dalam Musnad saja itu ada 280 lebih. Kama dzakara Al-Hafidz Az-Dzahabi fi Siyar, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Az-Dzahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Wa haddatsa an syuyukhuhu Asy-Syafi'i wa Abu Razzaq. Imam Syafi'i, guru beliau Imam Ahmad, juga meriwayatkan dari Imam Ahmad. Ya, guru dan murid saling saling memberi dan menerima. Ya, bukan berarti guru itu lebih tahu, paling tahu
dari muridnya. Enggak, tidak selamanya begitu. Kadang muridnya lebih tahu dalam beberapa perkara. Maka tidak selayaknya bagi guru itu untuk berlaku sok sombong, tidak mau menerima dari muridnya. Ya, selayaknya untuk saling memberi dan menerima. Guru bukan masum, guru yukhti wa yusif. Amma talamidu, adapun murid-murid Imam Ahmad, fahum katsir, banyak sekali murid Imam Ahmad, sampai disebutkan bahwasanya pada waktu Imam Ahmad mengajar di masjid atau di halaqah itu yang hadir lebih daripada 5.000 orang. Kita berapa sekarang? Ini saja ada ghaib, alasan sakit, alasan ya dan sebagainya. Dikatakan juga bahwasanya di antara 5.000 itu 500 saja atau kurang dari 500 saja yang menulis. Seperti antum sekarang ini yang hadir, yang bawa buku berapa? Ya, kalau Imam Ahmad yang hadir 5.000 lebih mungkin. Yang menulis, yang memang betul-betul talibul ilmi cuma 500. Yang lainnya cuma mendengar, melihat waroknya, melihat akhlaknya Imam Ahmad. Tapi jangan antum beralasan seperti itu, karena anak bukan Imam Ahmad. Ya, harus mencoba apa? Menulis. Qaidil ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan tulisan. Antum bukan Imam Ahmad. Sekali mendengar langsung hafal. Ya. Sekali mungkin hafal sekarang, tapi keluar ke hammam sudah hilang bersama air yang menetes. Nah, amma talamiduhu fahum katsir, la yuhsauna adadan. Murid Imam Ahmad tidak terbilang. Walakin abrasuhum, tapi yang paling nampak di antara murid Imam Ahmad adalah wa ashharuhum, dan paling terkenal adalah Al-Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, wa Imam An-Nasa'i. Inilah para ulama menelurkan juga al-ulama. Nah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, wa An-Nasa'i itu adalah murid-murid Imam Ahmad rahimahullah. Oleh karena itu kalau kita membaca Sahih Bukhari, kadang kalau haddatsana Ahmad, itu yang dimaksud adalah Ahmad bin Hanbal. Demikian juga pada waktu kita membaca Sunan Abi Dawud, kalau ada kata-kata haddatsana Ahmad, itu yang dimaksud dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Begitu juga dengan Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ya, kita habiskan kalian. Wa amma mihnatuhu fi mas'al khalqil Qur'an, adapun ujian beliau pada masalah khalqil Qur'an, faqad ta'arrada li asnafit ta'dzib. Beliau banyak ditimpa siksaan wa anwa'it tahdid dan ancaman wa tankil ma lam yata'arraf li mithli ahad, yang belum pernah dialami oleh seorang pun. Faqad ja'al Ma'mun ila al-qawl bi khalqil Qur'an. Ma'mun seorang khalifah pada zaman itu menyuruh manusia untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, karena beliau terpengaruh dengan pendapat orang-orang Mu'tazilah, rasionalisme. Walakinnahu mata qabla an yunazir al-Imam Ahmad, akan tapi sebelum dia bertemu dengan Imam Ahmad, dia meninggal terlebih dahulu. Disebutkan dalam sebagian kitab bahwasanya Imam Ahmad ketika di penjara, Khalifah Ma'mun menyuruh pengawal-pengawalnya atau pasukan-pasukannya untuk bawa Imam Ahmad ke tempatnya untuk diinterogasi istilahnya. Tapi pada waktu perjalanan Imam Ahmad berdoa, ya Allah, janganlah engkau perlihatkan wajah Imam atau wajah Ma'mun kepadaku atau wajahku kepada Ma'mun. Dan Allah SWT mengabulkan doa seorang imam, ya, karena kita ya atau hutubah kepada Imam Ahmad, beliau adalah waliullah yang Allah SWT tidak menolak doa beliau. Hanya Allah mengabulkan doa Imam Ahmad sehingga Ma'mun sebelum menginterogasi Imam Ahmad sudah diwafatkan terlebih dahulu. Wa indama tawal al-mu'tasim saja Imam Ahmad qarabata 30 syahran, ketika kekhalifahan pindah ke tangan anak Ma'mun yang bernama Mu'tasim, Imam Ahmad dipenjara selama 3 bulan. Wa daraba dhahra, dipukul punggungnya, disiap dengan cemeti. Wa sabata subut al-jibal al-awamir, Imam Ahmad tegar kokoh seperti wa qaddan al-mihna
khalis, dan beliau keluar dari ujian ini seperti keluarnya emas yang murni. Walam yastamil taqiyah, beliau tidak pernah mengenal at-taqiyah, artinya basa-basi. Balam ta'khudhu fillahi laumatul laim, dan juga beliau tidak pernah takut akan celaan orang yang mencela. Dalam kisah ujian Imam Ahmad banyak sekali pelajaran yang diambil. Di antaranya bagaimana kokohnya seorang imam dalam menghadapi fitnah, tidak peduli apa yang ditimpa, yang penting sunnah tetap tegak. Dan juga di antara pelajaran yang diambil dari pelajaran Imam Ahmad, yaitu bagaimana seorang yang zalim oleh seorang hakim, tapi dia tidak mau memberontak, tidak mau mengadakan kudeta ataupun demonstrasi, ya, sabar. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar menghadapi kezaliman para penguasa, bukan dengan demonstrasi atau dengan pemberontakan. Dan juga Imam Ahmad ketika melihat atau menghadapi ujian seperti ini, beliau tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan suatu ucapan apa? Kufur. Karena tidak setiap orang yang mengucapkan ucapan kufur itu dia katakan apa? Kafir. Ya, Imam Ahmad meyakini ucapan yang menyatakan Quran itu makhluk adalah ucapan kufur, tapi tidak semua orang yang mengatakan itu dikatakan apa? Kafir. Nah, ini juga pelajaran bagi kita untuk tidak tergesa-gesa dalam mengkafirkan, meskipun telah jelas apa ucapannya yang kufur tersebut. Dan inilah ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak mudah menvonis. Terlebih lagi yang divonis itu adalah penguasa, ya, seperti yang orang-orang yang harokat sekarang lakukan adalah apa? Mengkafirkan penguasa. Dilihat bahwasanya riba merajalela, perzinahan merajalela, dikatakan bahwa ini adalah pekerjaan pemerintah, penguasa, presiden. Dan ini berarti presiden menghalalkan apa? Perzinahan, menghalalkan apa? Yang haram, maka dia apa? Kafir. Ucapan-ucapan apa? Orang-orang harakah, pergerakan yang mudah memvonis hanya dengan apa? Al-wazin. Kalau begini harus begini dan sebagainya. Padahal Imam Ahmad seorang imam sunnah tidak mudah memvonis, tidak mudah untuk mengkafirkan penguasa yang mengucapkan ucapan kufur, bahkan menyeru untuk mengatakan ucapan kufur tersebut dan menyiksa para ulama. Tapi beliau, para ulama dan para ulama yang lain tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Hijriah, dan umur beliau pada waktu itu 77 sanah, 77 tahun. Wa kana janazatuhu hafiyatan masyhudah, dan yang mengantar jenazah beliau amat sangat banyak sekali. Balagha man hadara minar rijal 800,000, yang hadir mengantarkan jenazah beliau 800.000 orang. Ini adalah pengantar jenazah Imam Ahmad yang sudah masyhur akan keilmuan dan kewaraan beliau, sehingga manusia berbondong-bondong untuk mengantarkan jenazah beliau. Wa minan nisa sitti alfi imra'ah, yang laki 800.000, dengan yang perempuan 60.000. Ini adalah biografi singkat Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yang insya Allah akan kita baca salah satu karangan beliau yang berjudul Usulu As-Sunnah pada minggu yang akan datang, dengan syarah Syekh Walid bin Muhammad Nabi bin Saif An-Nasr hafizahullah. Semoga Allah kitab ini dan memahamkan kita dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.